Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan ke eh, kita akan coba mengkelompokkan klasifikasi air tanah. Sebelumnya kita bagaimana air tanah itu berproses dan permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi air tanah. Kita bisa kelompokkan menjadi empat bagian di sini. Pertama disebut dengan adsorb water, yang kedua membran, yang ketiga capillary water, air kapiler, yang keempat itu gravitational water. Kita lihat yang pertama adsorb water. Nah, adsorb water ini terjadi ketika ada tarikan yang kuat dari ada tarikan yang kuat dari gaya elektrik dengan pada energi yang rendah. Nah, pergerakannya sangat lambat, lalu eksisnya itu seperti film, jadi sangat tipis di permukaan tanah. Jadi dia nggak berisi rongga. Kalau kemarin kan kita tahu porositas itu kan yang air itu mengisi di rongga tadi. Nah, itu udah levelnya udah tinggi. Nah, sekarang levelnya masih tipis gitu. Jadi masih sangat sedikit. Jadi sangat tipis mengisi rongga. Nah, selanjutnya ialah air ini tidak termanfaatkan bagi tumbuhan. Jadi air ini tidak bisa digunakan oleh tumbuhan untuk menjadi sumber airnya. Lalu untuk pengeringannya atau penyisihannya, mesin air bisa digunakan menggunakan oven. Pengeringan bisa menggunakan oven sehingga airnya bisa terlepas atau menguap. Jadi kita gambarkan, bisa digambarkan seperti ini. Jadi yang merah ini tanah. Oh, ini ini membran. Salah gambar. Nah, selanjutnya soil membran water. Jadi kalau yang sebelumnya ini lapisannya ini sangat eksis sebagai film, jadi sangat tipis. Nah, ini agak sedikit lebih kuat ikatannya. Nah, jadi kekuatan energi lebih kecil. Nah, air ini yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Masih mirip-mirip dengan lapisan pertama tadi, film, tapi ini lebih kuat ikatannya sehingga jumlahnya lebih banyak dan lebih besar energi yang dihasil gaya ikatnya, energinya dari sebelumnya. Kita gambarnya seperti ini. Jadi yang biru-biru ini bagian dari air tadi. Kalau kita bisa gambarkannya. Nah, selanjutnya ada air soil capillary water, jadi air kapiler yang berada di pori-pori tanah, mengisi pori-pori tanah. Nah, kekuatannya itu sekitar 60 cm water. Kita lihat contohnya. Jadi ada yang disebut dengan capillary obvious, capillary strong, capillarity very strong, capillarity disappear. Jadi tergantung dari nilai kapiler tanah tadi. Dan kita tahu bahwa tumbuhan juga mendapatkan air dengan capillary tadi.
di posisinya dalam tanah kira-kira seperti ini. Jadi ini bagian tanah kita. Nah, air itu mengisi pori-pori yang ada di tanah. Nah, kira-kira kita juga bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini tanah, lalu di bawah ini bukan kapiler lagi. Jadi sudah masuk nantinya ke air gravitasi di tanah. Nah, ini batas antara muka air tanah dengan tanah kita. Jadi air yang berada di atas muka air tanah itu masih termasuk dari air kapiler. Air kapiler ini sumbernya bisa dari air tanah atau memang dari air hujan, lalu dari air hujan, lalu air ini tertahan di sini karena ada gaya kapiler tadi, jadi tidak masuk ke bawah tanah dalam jadi air tanah, tapi dia tertahan di sini karena ada gaya kapiler, atau bisa jadi di sini kan ada gaya kapiler, di hujan tidak ada, jadi tidak ada air masuk. Nah, dari bawah ini naik ke atas gitu. Tapi kan ini jumlahnya walaupun di sini gambarnya tidak besar, tapi secara realnya kan sangat kecil gitu ya. Ini hanya menggambarkan, mencoba memvisualisasikan saja gitu. Tapi saya harap dari 3 jenis yang ada tadi, jenis air tanah ini, kita bisa memahami dapat pembagiannya. Ini terkait dengan ikatan yang terjadi dari masing-masing yang terjadi dalam tanah tadi. Selanjutnya ada yang disebut dengan gravitational water. Jadi air yang kalau tadi itu sebenarnya sini ada yang pertama ya, yang film, ini yang kedua, bisa disebut kedua, yang pertama, ini ketiga, ini keempat. Nah, air gravitasi ini ialah air tersebut secara gravitasi turun dari permukaan tanah. Artinya air ini yang akan mengisi groundwater kita, air tanah kita. Jadi ketika hujan atau ya hujan lah, kalau dari permukaan kan hujan misalnya, hujan atau banjir kan. Kalau banjir berarti ini daya tampungnya udah melebihi kapasitas gitu, udah nggak sanggup lagi meresapkan air ke bawah tanah, atau memang tertahan di permukaan gitu kan, karena ada konstruksi dan lain-lain. Nah, kalau tidak ada konstruksi, saya seperti ini. Air itu yang masuk ke bawah tanah, ke dalam tanah, itu disebut dengan air gravitational water. Lalu yang tertahan di pori itu disebut dengan kapiler. Lalu di sini juga misalkan ada pori ini hilang, masih ada air yang ikatannya masih lumayan kuat, yang disebut dengan membran atau hygroscopic water, sama ininya. Nah, ada juga di sini yang lebih ini lagi, bisa bagi dua, ada yang kuat dan lemah. Yang ini kuat mungkin disebut dengan adhesif tadi, yang lapisan film. Yang nggak kuat disebut dengan membran atau hygroscopic. Jadi kesemua ini nggak bisa terpisahkan. Walaupun kalau di sini jumlahnya airnya lebih besar dan dia mampu memanfaatkan gaya gravitasi turun, sedangkan ini nggak, secara ininya masanya atau dia nggak mampu, karena di sini kan ada gaya ada gaya tarik menarik kan. Jadi dia nggak mampu lepas dari ikatan pori ini. Apalagi dengan ini, karena udah sedikit airnya, ya udah mesti tertahan di menutupi permukaan dari tanah, dari butiran tanah tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. Bisa, Pak. Itu yang
hygroscopis itu Pak, hygroscopic water itu bisa digunakan untuk tanaman atau enggak Pak? Hygroskopik ini nama lain dari membran, jadi bisa digunakan tanaman. Tapi kalau yang pertama yang adhesif, adsorpsi ini atau adhesif juga kan masing-masing bagian ad. Kita tahu ad itu kan dia hanya ikatannya itu beda dengan AKB ya. Dengan ad kan beda. Itu kan daya ikatannya kurang kuat. Nah, kalau ad itu kan hanya menempel saja gitu. Nah, tadi terkait pertanyaan, hygroskopik itu nama lain dari membran. Dia sama ininya, karakteristiknya. Jadi sinonimnya lah, hygroskopik. Jadi air ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan seperti itu. Baik, kita lanjut. Ada yang istilah disebut dengan soil water potential. Nah, kalau diilustrasikan di sini ada dua tipe tanah. Ada sand soil, ada soil clay 15%, dan sand soil 10%. Kira-kira air tanah, ketika ada air di sini, kira dia bergerak kemana gitu. Nah, pada kesempatan ini kita nggak bisa menjawab secara langsung. Artinya kita harus analisa. Maka ada disebut dengan soil potential water. Nah, konsepnya ialah sama dengan yang konsep lain, misalkan air itu bergerak dari yang tinggi ke rendah. Kalau gravitasi ya, ini juga sama. Air bergerak dari high potensial ke yang low potensial. Nah, di sini nilainya minus, artinya cuman berarti berlawanan dengan gravitasi seperti itu. Jadi dia nggak memperoleh gravitasi. Nah, sini ada akar tanaman, lalu ada tanah. Nah, di sini misalkan air. Air itu mempunyai kekuatan potensial berbeda-beda, tergantung daya ikat dan lain-lain sangat ini. Jadi sini bisa dibuatkan semacam kayak inilah, kayak konturnya lah gitu, dengan perbedaan. Ini garis ini air, yang ini tanah, ini hitam. Nah, bagaimana mekanisme dari itu tadi, dari bagaimana tumbuhan bisa memanfaatkan memanfaatkan air yang ada di dalam tanah. Nah, ini proses yang terjadi. Jadi potensial yang ada di akar itu sangat kecil. Di sini besar. Kan kalau minus 8 lebih kecil dari minus 4 atau minus 3 ya. Beda kalau 8 baru lebih besar dari 4, 3. Itu. Kalau minus kan berikan. Nah, karena tekanan di sini kecil, sehingga air akan seperti ini. Tapi mungkin dilihat, apakah tanah itu potensialnya mana? Tinggi apa rendah? Jadi disitulah makanya akar itu tidak hanya satu, mungkin banyak akar yang ada di tanah, sehingga kesempatan akar itu untuk mendapatkan nutrisi dan air itu jadi banyak gitu ya, sehingga dia bisa mengimbangi kekuatan potensial yang ada di tanah, yang ada di butiran tanah. Itu. Kalau kita lihat secara definisinya, soil water potential itu ialah mengukur potensi energi per satuan massa, volume atau berat dari air yang dibandingkan dengan free water, jadi air murni.
Nah, untuk mengukurnya, water potential tadi dilambangkan dengan ini, bacanya C ya, C. Nah, ini masih total potensial. Nah, di lapangan atau di prakteknya itu terkait dengan ada jemuan pressure yang didapatkan dari pengaruh gravitasi. Lalu ada dengan osmotik, oleh tekanan osmotik di sini. Lalu gravitational potential. Kalau tadi ini pressure ya, tekanan dari air, dari air atau dari tanah. Jadi pengaruh tekanan. Di sini ada pengaruh gravitasi. Nah, ketiga ini yang menjadi resultan dari potensial energi tadi. Jadi potensial energi tadi itu jumlah antara yang gravitasi, ini osmotik, ini gravitasi, ini pressure. Jadi gravitasi, WP ini pressure, CO itu osmotik. Jadi resultan total antara ketiga gabungan, ketiga dari energi potensial tadi. Selanjutnya dari satuannya bisa Pascal, bisa column water, bisa bar, bisa ATM. Ya, ini konversinya 1 Pascal sama dengan 0,01 cm kolom water. Kalau 1 ATM sama dengan 1033 atau 1,01 bar, atau 1 bar sama dengan 105 Pascal. Oke, selanjutnya masuk ke pergerakan air tanah. Prosedurnya tadi masih pengantar. Pergerakan air tanah ini kita bisa bagi dua. Pergerakan air jenuh, pergerakan air tanah pada zona tidak jenuh. Kita bisa bikin ringkas. Ini saturated, ini unsaturated. Ini ialah level. Jadi yang ini di bawah, yang ini di atas. Jadi tidak jenuh itu berada di atas. Kalau yang jenuh itu berarti sudah terisi air semua, jadi sudah penuh lah. Saya sebut dengan jenuh kan. Nah, ini water level kita, ketinggian air. Nah, bagian atas itu unsaturated, bagian bawah saturated. Kita lihat yang pertama, gerakan air tanah di jenuh. Nah, bisa dimodelkan dengan seperti ini. Misalkan ada panjang lintasan, air bergerak pada panjang lintasan sepanjang L, lalu disederhanakan lintasannya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini potongan melintang. Nah, profil kecepatannya kira-kira seperti ini. Agak lengkung. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa lengkung? Kenapa tidak seperti ini?
Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ada? Kita lihat di sini ada aliran. Nah, di sini juga ada arah yang berlawanan. Kira-kira arah apa itu? Kenapa arahnya berlawanan? Apa yang terjadi di area ini? Ada yang tahu? Gesekan, Pak. Ya? Coba dikeraskan lagi. Langsung dengar. Gesekan, Pak. Ya, gesekan. Karena ada gesekan, maka kecepatan air di sini di bagian pinggir akan berkurang ketimbang di bagian di tengah-tengah. Misalkan begini. Nah, kalau kita buatkan profilnya ini seperti ini. Kecepatan air di tengah ini lebih besar daripada kecepatan air di pinggir. Seperti ini gambarnya. Bisa di profilnya seperti ini. Karena ya di sini ada gesekan. Gesekan yang menghambat kecepatan air tadi. Sehingga dari gesekan pasti ada head loss ya. Nah, di sini belum dipertimbangkan head loss, tapi di sini ada pressure gradient. Jadi perbedaan antara yang tekanan di awal di A dan di B. Karena sifatnya air itu akan mencari kesetimbangan, dia akan bergerak dari yang tinggi ke rendah, dan dia akan tertahan ketika dia sudah setimbang. Gitu. Nah, di sini ada delta P atau pressure gradient yang berbeda antara dua titik tadi dari A dan B, menghasilkan ada delta P di sini, pressure gradient. Nah, kira-kira ketika ingin menghitung kecepatan pada saluran ini atau pada jalur ini, nah I-nya itu dapat dari K, konstanta of proporsionalnya, dibagi dengan delta P, pressure gradientnya dikali dengan delta P, dibagi dengan panjang lintasan, lalu dikali dengan luas ini, luas penampang kita. Gitu. Jadi ketika kita ingin menghitung berapa debit air pada tanah, ini yang saturated ya. Nah, saya kira seperti ini cara mendapatkannya. Lalu ada hidrolik jenuh yang dapat dari Q water. Lalu dengan luas ini T waktu. Ini minus menandakan arah. Selanjutnya pergerakan air tidak jenuh agak lebih ribet karena di sini ada metrik potensial tadi, ada gravity potensial. Jadi kalau yang saturated itu lebih, kalau dari ininya lebih sederhana ya rumusnya dan lain-lain. Nah, ini lebih kompleks sehingga rumusnya
menjadi seperti ini. Rumus ini juga diturunkan dari rumus yang saturated. Jadi ilmuwan menyederhanakan atau mengembangkan formula dari saturated dulu. Ketika saturated udah confirm, udah merasa udah mirip dengan yang aslinya, baru kita kembangkan ke unsaturated. Karena unsaturated ini seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 3 energi yang potensial yang berperan gitu, berbeda dengan saturated yang udah kita anggap sama lah gitu. Jadi nggak banyak energi yang bekerja. Nah, kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, pergerakan air itu kan semua arah ya, nggak mungkin satu arah cuma ke bawah, enggak kan. Kadang dia mutar ke kiri kanan ya, kan bergerak 3 dimensi. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Ada sumbu X, Y, dan Z. Di mana konsepnya ialah masuk dengan keluar, maka ada penyimpanan. Jadi ketika ada misalkan ini sistem kita atau pori tanah yang dia mati. Nah, ketika air masuk terserah ini dari mana, kita anggapnya dari atas salah satunya. Berarti ada yang keluar. Nah, berarti ada yang tertahan kan di sini. Nah, tertahan ini disebut dengan penyimpanan. Ini, yang masuk ini, yang keluar yang ini. Atau dia masuk dari sini, keluarnya dari sini, ya terserah. Dia kan bergerak 3 dimensi. Atau masuknya dari bawah, keluarnya dari atas, di samping ya. Itu terserah, nggak ada aturan sini. Yang kita bisa jelaskan di sini konsepnya ialah masuk dikurang keluar, berarti ada penyimpanan dalam ini kita. Nah, hukum Darcy di sini berlaku, jadi dikembangkan dengan hukum Darcy. Di sini kita lihat ada berapa gaya yang bekerja. Sini rho V X, ini rho V terhadap Y. Di sini ada rho V. Berarti kalau dia berpindah, berarti kan pergerakannya terhadap TX tadi. Nah, ini yang dari awal. Di titiknya ini berapa, berarti kan yang mendapatkannya itu dari pengurangan ini. Yang bagian ini dikurang yang ini ke sini ya. Jika kita bentuk seperti ini, kalau ingin mencari titik setelah dia berapa waktu berikutnya gitu. Nah, kalau digambarkan lagi formula digabung seperti ini di bagian kita bisa pilah. Ini bagian X, ini bagian Y, ini di bagian Z. Sehingga disederhanakan bisa seperti ini dan menjadi seperti ini. Nah, dari rumus yang ini, lalu disederhanakan lagi dengan maksudkan air tanah tersebut jenuh dan isotropik, sehingga kita bisa mengganti komponen yang ada menjadi seperti ini. Nah, disederhanakan lagi karena karena prosesnya terlalu kompleks, maka kita hanya bisa menyederhanakan sehingga lebih mudah, lebih gampang. Nah,
Diasumsikan keadaannya steady state, di mana tidak ada perubahan dan dalam penyimpanan, berarti S-nya ini 0, kata S-nya 0, sehingga yang ini, turunan H terhadap dx-nya, itu sama dengan rata-rata kecepatan sama dengan 0. Gitu. Jadi ini disebut dengan persamaan Laplace, dia yang menemukan persamaan ini. Tekanan hidrolis pada kondisi steady state, jika kita gambarkan dalam sebuah bejana, nah ini area kita sebut tadi, area kerja kita yang kita amati, ini ada H, nah di sini ada H2, berarti di sini ada head loss di sini, karena ada ini berarti ada gesekan ya, makanya ada kehilangan energi di ini. H1 kurang H2, itu kehilangan energinya. Sehingga slope-nya itu kita punya L, slope-nya itu bisa dapatkan dengan H1 per L kali dengan X. X ini pergerakan air. Nah, selanjutnya dapat rumus turunan ini langsung sama dengan 0, sehingga H, paling menentukan H itu ialah tekanan hidrolisnya ialah beda di H1 berapa, lalu dikurang dengan H1 kurang H2 kali X bagi dengan panjang lintasan ini. Jadi yang misalkan ditanya berapa H pada jarak X-nya 9 misalkan, di X-nya 9 berarti head-nya itu tinggal masukkan 9, H1-nya berapa, H2 ya kan H1 10, di sini 8, berarti ini 10, ini 8, bahkan panjang lintasan total kita misalkan 5, berarti ini 5. X-nya itu yang ditanya misalkan tadi 4 ya, 4 berarti kita masukkan 4 di sini. Seperti itu. Gampang ya? Nah, yang menjadi tugas di sini ialah saya minta Anda menurunkan rumus yang tadi sehingga didapatkan, saya tadi sudah berikan kisi-kisi secara umum. Yang pertama, yang kedua. Cukup 2 ini saja. Buktikan bahwa rumus yang di awal ini tadi awalnya dari sini sehingga menghasilkan yang ini. Hasilkan yang ini. Hasilkan ini resultannya, hasil akhirnya. Dan yang kedua yang barusan kita jelaskan. Dibuat di kertas A4, tulis tangan, tapi nanti dikumpul dalam format PDF. Silakan berdiskusi atau gunakan segala sumber daya yang ada. Artinya silakan cari buku teks kayak ini dan turunkan rumus ini. Ada pertanyaan? Hasilnya akhirnya bukan rumus ini turunkan, tapi hasil akhirnya ini ya. Awalnya yang ini tadi. Kalau untuk yang pertama awalnya dari sini konsepnya. Ini berapa langkah? Ya. Ini langkahnya saya skip beberapa komponen, tapi awalnya dari sini, lalu dari sini, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu yang berikutnya juga sama, yang konsepnya dari sini awalnya, hasilkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana silakan tugas Anda ialah
membuat step yang hilang dari turunan rumus tadi. Seperti itu. Oke, nanti ini akan saya posting juga di Google Classroom, itu nanti di submit di sana dan bisa akses di sana. Selanjutnya ini dikumpul minggu depan. Kita Rabu dikumpul jam maksimum 00. Baik, kita lanjutkan ke pergerakan air tanah jenuh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pergerakan air tanah zona jenuh itu lebih sederhana ketimbang dari air tanah tak jenuh. Nah, ini ilustrasikan tadi, unsaturated di bagian atas, saturated di bagian bawah. Jadi pada prosesnya ketika tanah yang jenuh itu mulai menjadi unsaturated, itu yang pertama menghilang itu misalnya perubahan nih dari saturated menjadi unsaturated. Yang paling pertama berubah itu ialah pori yang paling besar gitu. Baru selanjutnya ke small pori yang kecil. Karena kita tahu pada di pori itu semakin kecil porinya, maka ikatan antar porinya itu kan semakin kuat, sehingga air juga tertahan semakin kuat. Beda dengan kalau jarak antar porinya besar, kan porinya gede kan. Ya, gede berarti ikatan antar ini relatif lebih rendah, maka air itu lebih cepat menghilang atau drain ini ya bisa disebut berkuras atau bisa menghilang atau seperti apa. Jadi dia berpindah dari proses saturated ke unsaturated. Nah, artinya ketika pori-pori besar itu bisa dikeringkan dalam kondisi sederhana. Tapi kalau pori-pori yang kecil butuh effort lebih karena itu energi dan ikatnya masing-masing berbeda. Di sini ada istilah karakteristik moisture atau lengas. Ini water content-nya, kira grafiknya seperti ini. Clay berada di sini, silt di sini, sand di sini. Nah, ini beberapa persamaan yang bisa digunakan dalam karakteristik lengas atau moisture. Air ini nggak usah dihafal.
tinggal kita tahu aja udah cukup nih. Kita lihat di sini, ini perkembangannya ke bawah dari 1966, 20, 24. Jadi masing-masing, kalau Anda tertarik bagian ini, ya Anda juga bisa menemukan formulasi baru dalam pemodelan pergerakan air tanah atau cemaran tanah gitu. Lalu hubungan antara water content dengan permeability. Jadi permeability itu pada zona tak jenuh tergantung pada jumlah pori yang ada dalam aliran. Jadi semakin permeabilitas ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya water content. Secara grafik seperti ini volumetric, arahnya ke sini ke kiri, ini permeability. Sehingga hubungan antara sehingga kita bisa menentukan permeabilitas tadi pada zona tak jenuh menggunakan persamaan ini. Ini terserah menggunakan yang mana. Tapi yang rumus ini dikembangkan dari yang ini dikembangkan dari ini dikembang. Jadi berkembang terus gitu. Kalau mau yang up to date, kita bisa lihat di jurnal-jurnal terbaru ini udah berubah lagi. Walaupun dia sama-sama mencari yang ini ya. Tapi dia dengan semakin perkembangan teknologi dan laboratorium kan ada beberapa faktor yang awalnya itu diabaikan, lalu sekarang sudah bisa diperhitungkan kan gitu, sehingga rumusnya formulanya jadi berubah gitu. Ya, artinya ini kan udah mirip dengan pemodelan. Kalau kita bisa memodelkan itu dengan sangat kompleks, berarti hasil model yang kita keluarkan itu akan hampir mendekati dengan kondisi realnya kan. Tapi kalau kita potong dengan sederhanakan ini kan udah beberapa komponen yang realnya itu udah kita hanya fokus ke satu komponen, tapi realnya itu banyak gitu. Jadi nggak hampir jauh lah dari kondisi realnya. Jadi makanya ilmuwan mencoba membuat model yang mirip dengan aslinya, sehingga ada parameter-parameter yang sebelumnya itu tidak dimasukkan, sekarang bisa dimasukkan. Nah, pergerakan air tanah pada zona tak jenuh, ya ini saya ambil langsung ininya, hasil akhirnya bisa dibuatkan seperti ini. Karena di sini air zona tak jenuh itu alirannya selalu transien, tidak tetap. Kadang dia menjadi air gravitasi, kadang dia jadi air membran, kadang dia menjadi air adsorpsi. Jadi tergantung kondisi. Jadi nggak tetap dia berubah. Berbeda dengan air saturated yang sudah jenuh, ya udah dia tetap sudah dianggap konstan kan. Kecepatan infiltrasi pada zona tak jenuh bisa gunakan persamaan ini. Ada banyak persamaan, tergantung mau pakai yang mana gitu. Nah, ini salah satu contoh menyelesaikan kasus dalam aliran tidak jenuh.
Kita lihat ini kondisi realnya seperti ini, sehingga profil alirannya seperti ini kan. Nah, kalau lengkung ini kan apa ya, susah untuk menurunkan samaannya, maka disederhanakan jadi seperti ini, buat lurus. Nah, sehingga kita bisa menghitung dx dh-nya. Beda dengan ini, kita harus cari dulu berapa persamaan garis ini dan lain-lain ya, itu kan ribet. Jadi dalam solusi analitiknya kita lebih untuk memudahkan kita sederhanakan seperti ini. Nah, dari penyederhanaan ini maka ada beberapa contoh model yang penyelesaiannya nggak terlalu berat ya. Nanti buka di buku Geoenvironmental Engineering halaman 109 untuk bisa lebih detail. Saya hanya mencantumkan ibaratnya membuat jalan lah, jalan. Oh, ini di sini ada ini, di sini ada ini. Tinggal Anda mendalami dari apa yang saya berikan. Oke, itu terkait pergerakan tanah, pergerakan tanah, pergerakan air tanah. Ini beda, pergerakan tanah dengan pergerakan tanah beda ya.